Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Eee, Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan, asesmen tengah semester, Sistem Informasi dan Teknologi Logistik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arifin Maniusra, NPM 211230109, kelas 11C S2 Manajemen Logistik. Semua yang saya hormati Ibu Dr. Mania Eskom MT, eh, saya akan langsung menyampaikan tema yang saya ambil untuk asesmen tengah semester ini adalah sistem informasi pada proses middle mile di PT Pos Indonesia Persero. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke topik pembahasan, yaitu eh, ada 4 eh, topik atau konten yang dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama adalah kita nanti akan menjelaskan tentang alur proses middle mile kiriman pos. Kedua, tentang indoor proses dan distribusi middle mile. Ketiga, tentang new digital platform atau aplikasi pos yang digunakan pos, yaitu NIP Pos. Keempat adalah laporan dan monitoring. Itu berkaitan juga dengan sistem informasi yang digunakan PT Pos Indonesia untuk melakukan monitoring. Lanjut, kita akan bahas yang pertama tentang alur proses middle mile kiriman pos. Eh, di PT Pos Indonesia Persero, pola operasi yang digunakan adalah CPTD, yaitu Collecting, Processing, Transporting, dan Delivery. Ya, mulai dari proses collecting, yaitu proses penerimaan kiriman di loket, kemudian processing adalah indoor proses kiriman pos, kemudian transporting adalah proses pengangkutan kiriman ke hub selanjutnya atau ke kantor delivery. Yang keempat adalah proses delivery, proses pengantaran kiriman ke end customer, ya. Seperti yang namun yang akan kita bahas pada presentasi ini adalah proses middle mile yang melingkupi proses processing dan transporting, ya. Seperti kita lihat pada tampilan berikut ini. Processing, transporting, ada beberapa kali processing di sini karena ada mungkin yang langsung ke titik antaran, ke kantor hub untuk antaran, dan ada juga mungkin yang harus melewati hub tertentu untuk sampai ke titik antaran kantor yang menjadi titik antaran. Ini alur proses middle mile kiriman pos, kemudian indoor proses dan distribusi yang ada di middle mile di Pos Indonesia. Ini untuk lebih detailnya, yaitu indoor proses yang ada di Pos Indonesia, yaitu dibagi menjadi kiriman outgoing dan kiriman incoming. Jadi yang pertama kita bahas ini kiriman outgoing, artinya adalah kiriman yang dilakukan pengiriman dari titik collecting, ya, menuju ke titik antaran dan diproses middle mile oleh kantor collecting, ya. Seperti kita lihat pada alur proses ini, yang menjadi proses middle mile adalah di kota awal itu, eh, di kota awal penerimaan kiriman dilakukan di proses collecting. Ketika sampai di middle mile, dia akan dilakukan proses handover, yaitu scan penerimaan konot. Konot ini atau nomor kiriman, ya, atau nomor bag ataupun nomor kiriman oleh user yang melakukan penerimaan kiriman. Ini dilakukan receiving di inbound, ya. Kalau dia untuk keluar kota, ini akan langsung dilakukan proses berikutnya, yaitu bagging. Bagging ini adalah eh,
melakukan pengelompokan kiriman-kiriman dengan tujuan yang sama untuk tujuan akhir kota yang sama gitu ya, kiriman untuk tujuan akhir kota yang sama, yaitu melakukan, nomor kiriman atau konot itu di-scan berdasarkan kantor tujuan. Kemudian akan langsung prosesnya itu, membentuk R7 ya. R7 ini adalah daftar, eee jumlah kantong atau daftar kantong yang, dikirim atau diserahkan ke pihak angkutan. Jadi kalau ada 10 kantong di R7 itu akan ada 10 nomor yang merupakan, nomor kantong atau nomor bagging yang ada di, R7 tersebut. Kemudian dilakukan proses loading. Jadi sampai di sini lakukan proses loading ke pihak angkutan, dilakukan proses R7. Ini yang melingkupi proses outgoing. Berikutnya adalah proses incoming atau kiriman, proses penerimaan kiriman, eee, di kantor hub ataupun kantor tujuan akhir pengantaran atau end delivery di sana. Jadi prosesnya adalah dilakukan proses unloading. Kalau tadi di proses, loading, kemudian kalau sudah sampai di inbound ya, di kantor hub dilakukan proses unloading oleh pihak angkutan ke kantor pos, kemudian dilakukan proses unbag. Unbagging ini adalah proses, membuka kantong tadi yang sudah di-bagging ya, diawali dengan cara men-scan nomor bag, kemudian akan muncul nanti, eee, rincian isi kiriman yang diterima, di, eee, kantor hub atau kantor, antaran tersebut. Kemudian terakhir akan masuk ke proses akhir, yaitu membuat delivery run sheet atau DO yang nanti akan dilakukan antaran. Jadi itu udah masuk ke ranahnya last mile ya. Di sini mungkin di, presentasi ini kita akan fokus saja ke, proses middle mile dan sistem informasi yang digunakan. Ini ya, indoor proses yang terkait dengan, eee, proses middle mile di PT Pos Indonesia. Kemudian kita akan lihat ya, sistem informasi yang digunakan di, Pos Indonesia untuk proses middle mile itu adalah menggunakan, eee, New Digital Platform atau NIPOS ya. Kita akan melihat tampilannya seperti ini ya. Aplikasi NIPOS itu bisa diakses di, https://pid.posindonesia.co.id/admin/index.php. Ini bisa kita akses, ini tampilan awalnya yang menunjukkan, proses bisnis New Digital Platform ini memberikan informasi data kiriman secara end to end, baik dalam proses first mile, middle mile, dan last mile sesuai kebutuhan pelanggan dan perusahaan. Jadi kita akan fokus saja untuk melakukan proses, middle mile ya, di presentasi ini. Adapun langkah-langkah tadi sesuai dengan yang sebelumnya kita bahas adalah proses yang dilakukan pertama di middle mile adalah melakukan proses receiving ya, receiving kiriman, dari, eee apa, collecting ya, melakukan proses receiving dari, eee, collecting. Ini, proses receiving yang dilakukan kita ambil menu receiving akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan scan, barcode, atau nomor konot yang tadi sudah dibentuk pada saat proses collecting. Di sini akan muncul, nomor kiriman dan beratnya, kemudian, dilakukan dengan cara melakukan scan ya, konot tadi oleh pihak penerima kiriman. Ini langkah-langkahnya di aplikasi, mobile apps yang digunakan di Nipos ini, juga ada dalam bentuk mobile apps-nya. Jadi dilakukan proses receiving, kemudian akan muncul, tampilan seperti berikut dan akan, dipilih mode scanner, di-scan, konot yang sudah dibuat, kemudian akan masuk ke dalam daftar kiriman receiving yang sudah diterima. Kemudian, petugas yang menerima menandatangani supaya itu, eee, terjadi perpindahan tanggung jawab terhadap, yang menerima kiriman.
Kemudian ini akan masuk ke daftar yang siap nanti dilakukan proses berikutnya. Proses berikutnya adalah proses bagging, ya. Proses bagging itu seperti yang dijelaskan tadi adalah, eee, me 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 menggabungkan kiriman-kiriman dengan tujuan yang sama ditutup dalam satu kantong, kiriman gitu ya. Ini akan kita, masukkan, nomor, kita pilih dulu tujuannya, tujuannya ke mana, kemudian, eee, kita scan lagi, kiriman-kiriman dengan konot, eee, tujuan yang sama seperti tujuannya ke Bandung, kita kumpulkan satu untuk tujuan Bandung, kemudian kita scan dan akan masuk ke nomor berikut. Berikut, proses di, mobile apps-nya, yaitu kita pilih nomor bagging, kemudian akan muncul kita akan pilih tujuannya ke mana, ya. Ini SPP merupakan sentra pengolahan pos, bisa Jogja, Semarang, dan banyak lagi listnya, ini contoh saja. Kemudian, pilih tujuannya ke mana, kemudian kita scan barcode yang menjadi tujuan apa, konot yang sudah kita lakukan receiving sebelumnya. Kemudian, ini akan masuk ke dalam nomor kantong, ke dalam bagging, nomor tadi, kemudian melakukan final bagging dan akan muncul nomor, bagging ya, ini akan muncul nomor bag-nya nomor PID 00190 ini nomor bagging. Kalau contoh di sini adalah dari Malang tujuan ke SPP Surabaya, ya. Ini contoh dari Malang ke SPP Surabaya. Jadi turunnya kantor pos Malang melakukan kiriman ke kantor pos Surabaya dengan nomor bag-nya adalah ini. Kemudian proses selanjutnya adalah membuat R7 ya. R7 ini adalah, daftar kantong-kantong tadi, yang, dengan tujuan angkutan yang sama atau moda transportasi yang sama digunakan ke satu tujuan, yaitu untuk proses loading pihak kantor pos menyerahkan kiriman, bag atau dalam bentuk konot kepada pihak angkutan kemudian dikirim di-scan oleh pihak angkutan ya. Jadi ini langkah-langkahnya kita, pilih modanya, moda angkutan, kemudian tujuannya ke mana, lalu kita scan nomor, bag tadi yang sudah di-scan, itu pilih kendaraan dan pilih sopir. Berikutnya ini adalah prosesnya menggunakan mobile app ya. Jadi pertama-tama kita pilih R7. Dari R7 ini akan muncul seperti tampilan yang di sini, kita pilih destinasinya ke mana. Ini kalau di sini contoh SPP Yogyakarta ya. Kemudian pilih kendaraan yang digunakan. Kendaraan yang digunakan itu, eee, apakah, Grand Max ataukah CDD, CDE dipilih di sini, kemudian driver-nya, siapa vendornya atau siapa driver yang digunakan. Kemudian ini tampilan ketika sudah dipilih ya, SPP Jogja, dipilih Daihatsu Grand Max, eee, driver-nya solo loader ya. Kemudian kita scan nomor, bag tadi ya, nomor PID tadi, nomor bag tadi kita scan, kemudian akan, terbentuk seperti, ini ya, akan terbentuk R7, dalam bentuk R7 dengan tujuannya sentra pengolahan pos yang untuk tujuan Yogyakarta ya. Ini contohnya. Kemudian, nah itu proses, sampai ke angkutan ya. Jadi angkutan tadi sudah, diberangkatkan oleh mobil. Ketika angkutan sampai di kantor tujuan ya, di SPP Yogyakarta tadi, maka dilakukan proses unloading, kemudian unloading juga dilakukan proses unbagging. Jadi tentunya kiriman tadi yang di-bag tadi di-unbag ya, unbag dengan melakukan scan nomor kantong. Proses unbagging diawali dengan cara scan nomor bag, kemudian akan muncul daftar konot yang berada dalam nomor bag tersebut. Selanjutnya akan di-scan per nomor konot yang muncul. Nah, ini contoh dilakukan di mobile app, yaitu dilakukan proses unbagging. Unbagging pertama akan muncul menu scan. Scan ini akan dilakukan scan nomor, bag dulu ya. Di dalam ini akan muncul nomor-nomor, Eee, konot ya atau nomor resi ya, kita sebutnya nomor pengiriman dan ini dilakukan penerimaan ya. Bahwa ini kalau sudah prosesnya seperti ini sudah diterima, diakui terima di kantor, tujuan ya.
Nah, itu di aplikasi Nipos ya. Kemudian bagaimana kita melakukan monitoring terhadap proses yang tadi dilakukan ya. Dilakukan tadi kantor asal maupun kantor tujuan bisa melakukan monitoring terhadap kiriman tersebut dengan menggunakan aplikasi monitoring Kibana, yaitu eh, di https://board.mile.app garis miring ya. Jadi di sini bisa melakukan monitoring kiriman yang tadi kita kirim itu prosesnya udah sampai di mana? Apakah itu sudah sampai di eh, masih proses collecting atau sampai prosesnya tadi receiving atau bagging atau R7 dan ataupun sudah di unbag ataupun sudah masuk ke delivery. Ini bisa kita monitoring menggunakan aplikasi. Nih, contohnya saja di sini akan kita ambil proses kiriman menginap ya. Artinya proses kiriman yang memang masih ada di kantor asal dan belum terbawa ke kantor tujuan. Berikut tampilannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa total transaksi hari ini yang terjadi di satu kantor asal adalah 810 konot ya atau resi. Kemudian yang belum terproses itu sebanyak 444. Ini ya, turun proses artinya ada potensi menginap 444 nih. Ini proses masih berjalan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, direkap menginap berdasarkan jenis kantor ya. Kita lihat di sini ada statusnya paid, artinya ini yang masih statusnya di loket antaran ya. Di loket ya, di loket penerimaan ada yang statusnya in location atau sudah dilakukan receiving. Artinya kalau sudah dilakukan receiving, statusnya itu akan berubah menjadi in location. Kemudian dilakukan proses unbag, inbag gitu ya, dan melakukan in vehicle itu kalau sudah masuk ke R7 ya. Walaupun ada regularity di tengah-tengahnya akan ada proses ini. Tapi ini proses yang normalnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa tahu bahwa kirim itu yang ada masih di loket adalah 67 kiriman, yaitu di loket. Kemudian in location ya, belum yang untuk yang di receiving 0, yang sudah di inback ya 359, 58 dan 1 ini berdasarkan di kantor yang melakukan collecting. Kemudian yang sudah di unback ya, itu ada 8 di contohnya ini KPRK ya. Dan yang belum dilakukan proses R7 itu masih 0 ya. Ini masih proses masih berjalan ya. Jadi kita masih di sini bisa memantau status kiriman itu per tahapnya sudah sampai di mana. Nah, terakhir terakhir ini kita bisa melihat perjalanan kiriman pos dari awal diterima di loket, kemudian sampai ke status akhir dilakukannya pengantaran dan berhasil antar oleh petugas kurir di lapangan dengan bisa menggunakan lacak kiriman pos di https://id.posindonesia.co.id garis miring lacak ya. Di sini bisa kita lakukan pelacakan kiriman. Ini nanti akan kita fokus ke proses middle mail. Jadi di sini kita bisa eh, lihat ya waktu update dan detail historis perjalanan kiriman. Ini contohnya diterima di agen ya, di agen pos ya. Contoh di agen pos, kemudian barang telah melewati proses bagging. Jadi proses di agen pos juga di bagging dalam kantong, kemudian bagging tadi di receiving di kantor processing, yaitu di kantor ini contoh nih KC Pasuruan ya, kantor cabang Pasuruan diterima. Nah, ini sudah masuk proses middle mail. Middle mail ini di unbag ke kantor Pasuruan, kemudian dilakukan bagging lagi untuk tujuan SPP Surabaya. Ya, ini tujuannya kirimannya untuk SPP Surabaya. Di sini terlihat di proses unbag, kemudian di bagging lagi disatukan dengan tujuan yang sama untuk SPP Surabaya dan sudah dibuatkan R7 ya. Berikut terus lanjut prosesnya diterima di SPP Surabaya, kemudian untuk diteruskan ke Makassar ya. Ada prosesnya lagi untuk ke Makassar, kemudian di Makassar di unbag lagi di Makassar,
digabungkan dengan tujuan yang sama untuk tujuan Watampone. Jadi kiriman dari agennya yang ada di Pasuruan tujuannya adalah ke kantor pos Watampone. Ya, dia melewati beberapa hub, ada hub Surabaya dan hub Makassar ya, baru untuk sampai ke KC kantor cabang di Watampone. Di Watampone ini di eh, diterima R7-nya, kemudian di-unbag lagi, kemudian di-bagging untuk tujuan. Nah, ini di KC Watampone masih tujuannya ke arah kantor cabang pembantu yang ada di kecamatan di Lepanggeng, Lepanggeng. Nah, kemudian dikirim lagi ke Lepanggeng. Dan sampai di Lepanggeng sama di-unbag lagi. Kemudian karena sudah kantor tujuan akhir, ini akan masuk ke proses delivery, transit atau masuk ke daftar antaran yang dilakukan oleh pengantar yang ada atau kurir yang ada di KCP Lepageng. Nah, ini contohnya ya. Contoh kita bisa monitoring perjalanan kiriman pos sampai ke kantor akhir antaran. Jadi, saya rasa ini akhir dari presentasi saya. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Semoga eh, apa yang saya sampaikan bisa apa, bisa dimengerti dan cukup jelas. Eh, Sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, saya sudahi ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.